Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah si gadis jembatan gantung. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari langsung saja kita menuju ke ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum ceritanya dimulai, saya sarankan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Suatu hari saat sore telah tiba, si gadis yang bernama Hesti baru saja pulang dari rumah temannya yang bernama Reni. Sesamanya di depan pintu rumah, Hesti mendengar suara pertengkaran yang hebat di dalam rumahnya. Dengan perasaan yang takut dan juga sedih, Hesti hanya bisa menangis dan mendengar orang tuanya yang selalu bertengkar. Dia pun meninggalkan rumah tersebut dan pergi ke tempat yang sepi dan sunyi. Suatu tempat yang biasa Hesti jadikan tempat merenung dan sendiri, yaitu jembatan di tengah sawah kampung. Sembari membawa motor kesayangannya, dia melaju dengan sangat cepat dengan hati yang hancur karena melihat orang tuanya selalu bertengkar. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya Hesti kemudian sampai di jembatan di tengah sawah kampung. Hesti menghentikan motornya dengan perasaan yang sedih. Hesti berteriak sekencang mungkin untuk bisa menghilangkan kesedihannya tersebut. Kenapa hidup saya seperti ini? Selalu saja melihat orang tua bertengkar terus-menerus dan gak pernah damai. Teriakan Hesti kemudian dengan perasaan yang sangat kacau. Di jembatan itu Hesti sendirian dengan menangis sejadi-jadinya. Dari perasaan yang kacau dan hancur, Hesti putus asa dan ingin sekali mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jembatan itu. Tidak lama kemudian, Hesti pun melompat dari jembatan tersebut. Dengan sungai yang banyak sekali bebatuan, tidak selang lama dia sudah tidak bernyawa karena terbentur bebatuan di sungai yang dangkal itu. Malam sudah mulai larut dan hujan mulai turun dengan keras dan dibarengi dengan petir yang sangat besar. Begitupun sungai yang sebelumnya dangkal menjadi meluap dan banjir besar. Hesti pun terbawa arus banjir sungai tersebut hingga beberapa kilometer. Hari mulai berganti. Saat waktu pagi tiba, ibu dari si Hesti ini tidak melihat anaknya pulang ke rumah dan tidak ada di kamarnya. Ibunya pun langsung bertanya kepada ayah si Hesti. "Ya, ayah bangun, Hesti nggak ada di kamarnya. Apa dia ini belum pulang dari rumah Reni?" ucap ibu Hesti sembari membangunkan ayahnya yang sedang tidur. "Ya gimana bu, pagi-pagi udah teriak-teriak aja kamu," ucap si ayah. "Ini loh ya, Hesti nggak ada di kamarnya. Apa dia masih di rumah temannya?" ucap si ibu bertanya ke ayah. "Ya mungkin masih di rumah Reni. Coba ibu telepon Reni. Hesti masih ada di sana enggak?" ucap si ayah. "Halo, assalamualaikum Dek Reni. Apa Hesti masih ada di rumah kamu?" tanya si ibu ke Reni. "Waalaikumsalam bu. Oh iya bu, kemarin sore Hesti sudah pulang dari sini sekitaran jam 5 sore bu," ucap Reni. "Oh iya Dek Reni, tapi dia belum sampai ke rumah. Kira-kira kamu tahu nggak dia kemana?" tanya si ibu. "Kurang tahu bu, soalnya kemarin dia itu waktu pamit katanya mau langsung pulang ke rumah." "Oh gitu, kalau begitu terima kasih ya Dek Reni." "Iya bu, sama-sama," ucap Reni setelah si ibu menelepon dan bertanya ke temannya. Dia kemudian sangat khawatir soal
keberadaan Hesti yang tidak kunjung pulang dari kemarin sore. Lalu ayahnya pun bertanya kepada ibu, "Gimana Bu? Sudah telepon temennya Hesti apa belum?" "Sudah ya, tapi katanya dia sudah pulang dari kemarin sore sekitar jam 5. Apa mungkin dia pergi lagi ya? Karena dia dengar kita berantem waktu kemarin sore," ucap si ibu sambil bertanya. "Mungkin saja Bu. Nanti coba telepon ke temannya Hesti yang lain. Siapa tahu dia tidur di rumah temannya selain Reni," ucap bapak. Dengan perasaan khawatir, si ibu langsung menelepon beberapa teman Hesti yang biasa main bareng. Begitupun teman laki-lakinya ditelepon juga. Akan tetapi dari beberapa teman Hesti tidak tahu keberadaan Hesti, begitu pula teman laki-lakinya yang dekat dengan Hesti. Dan ayahnya meminta ibu untuk bertanya kepada Reni soal Hesti saat dia sedang sedih biasanya pergi kemana. Karena saat kemarin pulang, Hesti pasti mendengar orang tuanya sedang bertengkar. "Bu, coba tanya ke Reni lagi Bu, Hesti biasanya pergi kemana kalau lagi sedih?" ucap ayah Hesti. "Baik ya," jawab si ibu. Kemudian terdengar suara telepon berdering. "Halo Dek Reni, ibu mau tanya sama Dek Reni, kira-kira kalau Hesti lagi sedih, Dek Reni tahu nggak Hesti biasanya pergi kemana?" tanya si ibu ke Reni. "Iya halo Bu, Hesti biasanya sih kalau dia lagi sedih ke tempat jembatan yang di tengah sawah jalan kampung itu Bu." "Yang di mana ya Dek? Ibu nggak tahu tempatnya. Apa kamu kesini dulu, anterin ibu sama ayahnya Hesti ke tempat jembatan itu?" ucap si ibu sambil bertanya. "Baik Bu, nanti bentar lagi saya ke rumah ibu ya," ucap Reni. "Ya terima kasih ya Dek." "Sama-sama Bu," ucap si ibu setelah menutup teleponnya. "Bagaimana Bu jawaban dari Reni?" ucap ayah Hesti sambil bertanya. Kata Reni, dia bilangnya kalau Hesti lagi sedih, dia biasanya pergi ke tempat jembatan di tengah jalan kampung itu ya. Tadi juga ibu suruh Reni kesini buat anterin kita ke tempat Hesti yang lagi sedih itu ya. Ya udah baik Bu, kita tunggu Reni dulu, ucap si ayah Hesti. Tidak berselang lama, suara motor Reni yang sudah sampai di depan rumah Hesti. Sesampainya di rumah Hesti, tanpa menunggu lama, Reni langsung mengetuk pintu rumah Hesti tanpa melepaskan helmnya terlebih dahulu. "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam Dek Reni, sini masuk dulu," ucap si ibu dan juga ayah Hesti. "Terima kasih Bu, Pak. Apa kita langsung aja ya Bu ke tempat jembatan itu, soalnya saya juga khawatir sama Hesti," ucap Reni. "Ya udah, ayo kita langsung ke sana saja," ucap si ibu. Tanpa menunggu lama, mereka pun langsung pergi ke jembatan yang ada di tengah sawah jalan kampung. Karena perjalanan yang lumayan jauh dari rumah, mereka melaju dengan sepeda motornya dengan cepat. Begitu sesampainya di tempat jembatan di tengah sawah jalan kampung, mereka melihat motornya Hesti tanpa ada Hesti di dekat motornya tersebut. Mereka pun bertanya-tanya tentang keberadaan Hesti. "Ya, ayah, itu motornya Hesti di sana. Tapi kok kelihatannya Hesti nggak ada di sana ya?" tanya ibu ke ayah Hesti. "Betul Bu, itu motornya Hesti. Kita coba ke sana yuk Bu," ucap ayahnya Hesti. Sampailah mereka di jembatan di tengah sawah dengan melihat motor anaknya. Mereka saling bertanya dan mencari Hesti di sekeliling motornya, akan tetapi Hesti pun tidak ketemu. "Ini motornya Hesti ya, tapi Hestinya kira-kira kemana ya?" tanya ibu sambil khawatir. "Gak tahu Bu, coba kita cari di sekeliling. Coba kamu juga tolong ikut cariin Hesti ya Dek Reni," ucap si ayah Hesti ini. "Baik Pak," ucap Reni. Setelah 2 jam mereka mencari di sekeliling motornya Hesti, kekhawatiran si ibu semakin takut sama anaknya yang tidak bersama motornya. Ibu pun bertanya ke ayahnya Hesti, gimana caranya agar anaknya bisa ketemu kembali.
Sampai-sampai ibu meminta ayah suruh lapor polisi untuk membantu mencari anaknya, yaitu Hesti. Ya, gimana ini ya? Udah 2 jam lebih anak kita belum ketemu juga. Ya sabar toh bu, nanti juga akan ketemu kok. Mau sabar gimana ya, orang motornya ada di sini tapi Hestinya nggak ada. Mau gimana lagi coba? Coba ayah lapor polisi, biar bisa bantu cari Hesti. Yo sabar toh bu, pasti Hesti ketemu kok. Lagi pula kan kalau lapor polisi juga harus nunggu 2 kali 24 jam dulu, baru bisa lapor polisi. Lebih baik kita pulang ke rumah dulu, motornya dibawa dan juga kita pikirkan lagi gimana caranya supaya anak kita ketemu. Betul juga sih ya. Ya udah kalau begitu, ibu ikutin ayah gimana baiknya. Dan kamu Dek Reni, kalau kamu mau pulang duluan gak apa-apa, nanti ibu kabarin lagi ya kalau Hesti ketemu. Baik bu, ucap Reni. Mereka pun langsung pulang ke rumah, begitupun Reni, teman dari Hesti, pulang juga ke rumah. Saat di perjalanan, mereka sangat mengkhawatirkan keberadaan Hesti yang hanya ketemu motornya saja. Pikiran negatif pun mulai muncul dari si ibu, sehingga membawa motornya pun sangat lambat. Sesamanya di rumah, suasana rumah yang biasanya diisi dengan pertengkaran, sekarang jadi sunyi dan damai seketika. Ketika anaknya bernama Hesti belum ketemu, kekhawatiran mereka sampai bertanya kepada saudara dengan menelepon satu persatu. Setelah 2 kali 24 jam berlalu, mereka pun memutuskan untuk melapor ke polisi untuk mencari keberadaan Hesti. Saat akan beranjak ke sana, Reni pun ikut untuk jadi saksi dan motor Hesti dijadikan bukti. Sesamanya di kantor polisi, mereka langsung saja membuat laporan untuk meminta pencarian Hesti. Mereka pun langsung bergegas mencari kembali si gadis tersebut yang hilang di jembatan tengah sawah dekat kampung. Dengan dibantu tim SAR dan polisi, setiap sudut jembatan juga sungai ditelusuri terus-menerus. Hari telah berlalu. Di hari pertama dan kedua pencarian ayah Hesti tidak menemukan apapun. Begitupun juga ibu Hesti hanya bisa membantu berdoa dengan berharap anaknya cepat ketemu dan juga selamat. Setelah pencarian hari ke-7, polisi dan juga tim SAR tidak bisa menemukan tanda-tanda keberadaan si gadis itu, dan akhirnya mereka menghentikan pencarian si gadis. Ayahnya pun juga begitu, sudah merasa putus asa dengan berharap kepada Tuhan supaya anaknya bisa ketemu dan juga selamat. Di saat tim SAR dan juga polisi mengunjungi rumah Hesti dan akan memberitahu keluarganya tentang pencarian akan dihentikan hari ini, yaitu hari ke-7. Selamat sore. Untuk keluarga dari Hesti, kami memohon maaf atas pencarian kami hentikan hari ini, ya dikarenakan tidak menemukan tanda-tanda apapun tentang keberadaan Hesti di sekitar jembatan itu. Kami pamit untuk mengundurkan diri dari pencarian ini, ucap tim SAR kepada keluarga Hesti. Selamat sore juga Pak. Baiklah Pak, jika memang tidak bisa ditemukan dan ia tidak menemukan tanda-tanda keberadaan tentang anak kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim SAR yang sudah membantu pencarian anak saya, ucap ayah Hesti kepada tim SAR. Baik Pak, sekarang saya mohon pamit. Saat tim SAR akan beranjak pergi dari rumah Hesti, tiba-tiba saja ada seorang kakek tua berlari terbirit-birit ke rumah Hesti dan memberitahu kepada keluarganya dan juga tim SAR bahwasanya kakek itu menemukan mayat perempuan di tengah-tengah sawah yang sepertinya terbawa arus sungai waktu banjir kemarin lusa. Kakek itu pun menjelaskan ciri-ciri si gadis dan juga tempat di mana dia menemukan mayat tersebut. Assalamualaikum Pak Herman. Ini Pak, saya menemukan mayat perempuan di tengah sawah Pak, dengan ciri-ciri seperti di Hesti. Saya belum berani menyentuhnya sebelum pihak berwajib yang mengurusnya, ucap si kakek tua itu. Waalaikumsalam kek.
kakek menemukannya di sebelah mana, kek? Ucap ayah si gadis. Di tengah sawah, jauh dari jembatan itu. Kira-kira ada 1 kilometer dari jembatan itu. Kalau begitu, kita langsung ke sana saja. Biar nanti tim SAR dan juga pihak kepolisian yang akan mengurusnya. Begitulah ucap tim SAR. Baik, Pak. Kalau gitu, ayo ikut saya, ucap si kakek. Mereka kemudian langsung bergegas ke tempat di mana mayat Hesti ditemukan. Namun setelah sesampainya di lokasi tersebut, kedua orang tua si gadis langsung kaget melihat jasad putri tunggalnya tergeletak di pinggiran sungai di tengah sawah. Sontak ibunya Hesti langsung menangis histeris melihat anaknya yang sudah terbujur kaku. Tim penyelamat pun langsung bergegas membawa si gadis menggunakan kantung mayat untuk dibawa ke rumah untuk sesegera mungkin dimakamkan di pemakaman umum yang berada di kampung itu tentunya. Isak tangis dari keluarga Hesti tidak henti-hentinya menangisi si gadis dari sanak saudara berdatangan ke rumah. Waktu sore pun berlalu, tempat kejadian di jembatan yang mulanya sepi sekarang menjadi suasana yang sangat lebih sunyi dari sebelumnya. Kejadian-kejadian di malam hari sering dilihat dan didengar oleh warga setempat. Dari suara tangisan di jembatan, bayangan perempuan di jembatan pun dilihat oleh warga sekitar yang sering lewat jembatan itu. Suatu malam tiba, di hari ke-7 meninggalnya si gadis. Ada salah satu warga yang lewat jembatan melihat sosok perempuan yang begitu cantik akan tetapi mirip dengan si gadis itu. Warga yang melihat kejadian itu langsung bertanya-tanya, mengapa ada gadis di tengah jembatan sendirian saat jam 1 malam. Tidak menunggu waktu lama, warga yang tidak tahu kejadian 7 hari yang lalu sudah terjadi peristiwa bunuh diri. Ia pun langsung bertanya tanpa basa-basi. "Neng, lagi ngapain? Udah malam kok sendirian di sini?" ucap Dedi, warga yang melintas di jembatan itu. "Aduh, kok diam saja sih? Malah kakinya nggak napak ke jalan lagi," ucap Dedi dalam hati. Si gadis hanya diam saja tanpa ada ucapan atau perkataan. Warga yang sempat lewat itu sontak langsung merinding ketakutan karena sosok gadis yang dia lihat kakinya tidak menapak ke tanah. Tanpa ada kata-kata yang diucapkan lagi, warga itu pun langsung lari terbirit-birit pulang ke rumah. Tidak selang lama kemudian, ada 2 orang warga lagi melewati jembatan itu saat mau pergi ke sawah sama temannya untuk mencari belut kala itu. 2 warga bernama kita sebut saja Andre dan Adi itu. Dia bertanya ke sosok gadis yang ada di jembatan tersebut. "Dre, kamu lihat ada gadis di pinggir jalan jembatan itu nggak, Dre?" ucap Adi sambil bertanya-tanya. "Mana ada gadis jam segini, ngawur aja kamu. Itu loh yang ada di sana, di tengah jembatan itu," ucap Andre sambil menjulurkan jari telunjuk ke sosok gadis itu. "Wah, iya itu Di. Masa iya, udah jam 2 malam gini, ada gadis di tempat sepi kayak gini, di jembatan lagi. Ayo Di, coba kita semperin dan tanya sama dia, udah malam gini ngapain dia di sini?" "Ya udah, ayo cepetan," ucap Adi sambil menarik tangan Andre. Neng, ini udah malam loh. Kamu ngapain di sini sendirian?" ucap Andre bertanya ke sosok gadis itu. Sosok gadis itu hanya bisa tersenyum kedua warga itu dan kemudian menggelengkan kepalanya tanpa mengucapkan kalimat satupun ke kedua warga itu. "Lah, kok cuma senyum aja? Udah sekarang kamu pulang, Neng. Udah jam 2. Malam-malam gini kok masih di sini. Bener kan, Dik?" ucap Andre ke si gadis itu. "Betul, Neng. Takutnya nanti kamu kenapa-napa di sini sendirian. Udah gitu sepi banget lagi di sini," ucap Adi ke gadis itu. Sosok gadis itu pun sama seperti sebelumnya, cuma bisa tersenyum ke kedua warga itu.
Setelah dua warga itu bertanya ke si gadis, dia baru nyadar dan berpikir, udah malam kayak gini, masa ada gadis sendirian? Dan mereka pun langsung melihat ke kaki gadis itu. Dan ya, si gadis itu ternyata tidak menampakkan kakinya di jalan. Astagfirullah, Di. Kamu nggak lihat itu kaki si gadis nggak nampak ke jalan? Iya betul, Dre. Berarti dia bukan manusia dong. Ya sudah, ayo kita kabur, ucap Adi sambil lari terbirit-birit. Tungguin saya, Di, ucap Andre sambil mengikuti Adi kabur berlarian. Keesokan harinya warga yang melihat sosok gadis di jembatan itu langsung lapor kepada PRT. Tidak hanya satu atau dua orang saja yang sudah melihat kejadian di jembatan itu. Hanya saja sosok yang menambahkan di jembatan terlihat seperti gadis yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu di sungai itu. Warga yang melihat sosok gadis itu hanya saja belum tahu kalau ada gadis yang meninggal beberapa hari yang lalu di sungai itu. Tampak warga yang berada di tempat langsung kaget setelah mendengar penjelasan dari Pak RT. Assalamualaikum Pak RT, ucap salam si Adi. Waalaikumsalam, Di. Ada apa pagi-pagi ke rumah? Ini Pak, saya mau tanya sekaligus lapor sama Pak RT. Semalam saya sama Andre melihat sosok gadis muda di tengah jembatan dekat sawah, sekitar jam 2 pagi, Pak. Oh itu, ya itu juga warga yang lain udah pada tanya dan juga lapor ke saya soal kejadian itu. Sosok gadis yang di jembatan itu, ya memang saya belum lihat langsung. Tapi dari laporan warga lain, gadis itu mirip seperti gadis yang meninggal beberapa hari yang lalu di sungai itu. Kayaknya sih ada kejanggalan soal meninggalnya gadis itu. Betul, Pak. Coba nanti Pak RT cari tahu yuk, Pak, soal kejanggalan meninggalnya sosok gadis itu. Soalnya warga pun resah, Pak, juga takut saat melewati jembatan itu waktu malam hari. Baik, Di. Saya akan tanyakan ke keluarganya. Ya udah, baik Pak, saya permisi dulu. Iya, Di, hati-hati. Setelah mendapati laporan dari beberapa warga, PRT langsung ke rumah si gadis yang telah meninggal beberapa hari yang lalu untuk menanyakan kejanggalan meninggalnya si gadis kepada orang tuanya. Assalamualaikum, ucap Pak RT. Waalaikumsalam. Iya, gimana Pak RT? Ada apa ya? Mari masuk, Pak, ucap ayah si gadis. Baik, Pak, terima kasih. Ini, Pak, saya mendapati laporan dari beberapa warga soal kejadian yang melihat sosok gadis di waktu malam hari. Ada yang melihat sosok itu mirip sama Dek Hesti. Dan saya mau tanya, sebelum dia meninggal, emang ada permasalahan yang belum selesai atau bagaimana, Pak? Tanya Pak RT. Kalau permasalahan anak saya sih saya kurang tahu betul. Tapi terakhir dia pulang dari rumah temannya, kata temannya dia langsung pulang. Juga saya sempat dengar motor anak saya pulang ke rumah. Akan tetapi waktu pagi hari tidak ada di kamarnya, ucap penjelasan ayah Hesti. Oh begitu. Terus setelah itu gimana, Pak? Tanya Pak RT. Setelah saya menghubungi teman-teman anak saya, ya juga teman lelakinya juga, anak saya tidak pernah ngomong aneh-aneh ataupun ya tanda-tanda bakal terjadi seperti ini, ucap ayah Hesti. Ayahnya pun berpikiran soal Hesti yang sering melihat ayahnya bertengkar terus-menerus, dan juga kemungkinan besar anaknya frustasi melihat kedua orang tuanya sering bertengkar. Atau mungkin bisa saja anak saya depresi atau frustasi melihat saya sering bertengkar sama ibu. Dan terakhir pertengkaran itu sangat besar sampai terdengar tetangga, ucap ayah Hesti. Kalau gitu, gini aja Pak. Untuk persoalan itu nanti malam Bapak ikut saya ke jembatan itu tengah malam. Biar nanti ditemenin sama Pak Ustadz Soleh dan juga beberapa warga untuk menyelesaikan masalah ini. Baik Pak, nanti juga saya akan ajak ibu buat ikut ke jembatan itu, ucap ayah Hesti.
Iya sudah, sekarang saya pamit dulu. Nanti malam saya kesini lagi buat ngajak ke jembatan. Baik pak, ucap ayah Hesti. Singkat ceritanya hari sudah mulai malam. Ayah yang baru pulang kerja secepat mungkin bersih-bersih dan juga langsung menceritakan ataupun membicarakan niatnya untuk ke jembatan di mana Hesti ditemukan meninggal dunia. Gini bu, tadi pagi waktu ibu lagi ke pasar, Pak RT datang ke rumah. Ada keperluan apa ya? Pak RT kok datang ke rumah pagi-pagi? Tanya ibu. Pak RT tadi pagi ke sini mau mencari tahu kejanggalan meninggalnya anak kita si Hesti, Bu. Soalnya ada beberapa warga yang lewat jembatan ditemukannya anak kita itu. Warga melihat sosok yang mirip sama Hesti, Bu. Jadi Pak RT mau mengajak kita buat ke jembatan nanti malam. Oh gitu. Ya kalau begitu ibu ikut ya. Ibu juga dari kemarin bertanya-tanya sendiri. Anak kita yang selalu ceria tiba-tiba kok ditemukan meninggal dunia. Ya di sungai dekat jembatan itu, ucap ibu sambil bertanya. Betul bu, makanya nanti kita cari tahu apa penyebab anak kita meninggal sampai kok begitu tragis seperti itu. Beberapa jam berlalu, waktu pun sudah tengah malam. Pak RT bersama Pak Ustadz dan beberapa warga lainnya mengunjungi rumah si gadis dan mengajak orang tua si gadis. Begitupun ayah Hesti yang sudah menunggu kedatangan Pak RT yang akan beranjak pergi ke jembatan bersama ibu si gadis itu. Sesamanya di rumah si gadis, Pak RT bersama Pak Ustadz dan beberapa warga lainnya serta kedua orang tuanya Hesti tidak menunggu lama, mereka langsung saja pergi menuju ke jembatan yang biasanya warga melihat sosok gadis itu. Saat perjalanan menuju ke jembatan, Pak RT dan juga Pak Ustadz langsung melihat sosok gadis di pinggir jalan jembatan itu. Begitupun ayah dari si gadis yang tidak menyangka anaknya kentayangan di jembatan. Astagfirullah, Pak Ustadz, lihat gadis yang di jembatan itu nggak Pak? Itu mungkin sosok gadis yang biasanya warga lihat di tengah malam Pak saat lewat jembatan ini, ucap Pak RT. Astagfirullah, bisa jadi Pak. Bapak lihat nggak? Itu kaki si gadis nggak napak di jalan. Pak Herman, sebagai ayah si gadis, mohon maaf ya jika nanti Bapak terkejut melihat anak Bapak di jembatan itu, ucap Pak Ustadz sekalian ingin menunjukkan sosok gadis itu. Baik Pak, nggak apa-apa, saya ngerti kok, ucap ayah si gadis. Setelah sesamanya di lokasi jembatan tersebut, mereka pun langsung menemui sosok gadis yang mirip dengan Hesti, anak Pak Herman. Tanpa basa-basi, Pak Ustadz langsung saja membacakan doa untuk bertanya ke sosok si gadis dengan menggunakan media batin. Dengan mengucap doa, Pak Ustadz pun berkomunikasi dengan sosok itu. Assalamualaikum Hesti, kamu ngapain di sini setiap malam? Ucap Pak Ustadz. Sosok gadis itu langsung tersenyum sembari menangis saat melihat orang tuanya di situ. Ia mengingat kejadian yang sering dilihatnya, di mana kedua orang tuanya selalu bertengkar. Lalu sosok gadis itu pun tanpa ada kata yang diucapkan, dia hanya bisa memberikan kode atau bahasa isyarat kepada Pak Ustadz untuk meminta kepada orang tuanya supaya orang tuanya berhenti bertengkar. Karena persoalan itu yang menjadikan si gadis menjadi depresi dan frustasi dalam hidupnya. Pak Ustadz yang hanya bisa mengerti bahasa isyarat dari sosok gadis itu pun langsung saja menyampaikan kepada kedua orang tua si gadis. Dan gadis itu pun juga mengatakan, jika kedua orang tuanya tidak bertengkar lagi dan menjalani hidup harmonis, anaknya tidak akan menampakkan dirinya lagi dan tidak akan mengganggu warga sekitar saat akan lewat jembatan ini. Pak Herman, sini, ucap Pak Ustadz sambil memanggil ayah si gadis. Iya gimana Pak Ustadz? Anak saya seperti itu permasalahannya, gimana ya Pak Ustadz? Begini Pak, saya mendapati jawaban dari anak Bapak. Jika anak Bapak itu sebenarnya frustasi dan depresi, melihat kedua orang tuanya selalu bertengkar saat dia pulang. Jadi dia putus asa dan melompat dari jembatan ini beberapa hari yang lalu setelah pulang dari rumah temannya.
ucap Pak Ustadz sambil menjelaskan permasalahannya. Oh begitu ya Pak Ustadz. Terus dia menyampaikan apa lagi sama Pak Ustadz? Tadi juga anak bapak menyampaikan kepada saya jika dia tidak akan menampakkan dirinya lagi dan tidak akan mengganggu lagi saat warga setempat saat mau lewat jembatan ini. Dan itu pun ada persyaratannya dari anak bapak. Apa itu Pak persyaratannya? Nanti bakalan saya turutin apa permintaan anak saya, ucap ayah si gadis itu. Dia menyampaikan persyaratan yang harus bapak penuhi. Anak bapak ingin kalian berjanji tidak akan bertengkar lagi dan menjalani hidup harmonis buat kedepannya. Karena dia nggak mau ada pertengkaran lagi dari kedua orang tuanya, ucap Pak Ustadz. Baiklah kalau begitu Pak Ustadz, saya akan turuti kemauan anak saya, supaya dia juga ikut tenang di alam sana dan tidak berkentayangan lagi di lingkungan jembatan ini, ucap ayah si gadis. Begitu sosok gadis mendengar orang tuanya memenuhi permintaan dia pun pulang, langsung menghilang seketika meninggalkan jembatan itu. Ibu dari gadis itu pun tidak bisa berkata apa-apa lagi selain menangis melihat anaknya seperti itu. Warga yang melihat dari percakapan Pak Ustadz dengan ayah si gadis itu pun terasa tenang, karena jembatan yang biasa dilalui warga sudah tidak ada yang mengganggunya lagi. Ya sudah, karena permasalahan ini sudah selesai, kita langsung pulang saja ya. Untuk warga yang biasa melewati jembatan itu, sudah, jangan takut lagi soal sosok gadis anaknya Pak Herman. Karena dia sudah tidak akan mengganggu kita lagi, nggak akan kembali lagi ke jembatan ini, ucap Pak Ustadz sambil memberi arahan kepada warga desa. Baik Pak Ustadz, ucap warga. Buat Pak Herman setelah ini saya minta jalani kehidupan ke depannya lebih harmonis lagi. Juga kejadian ini semoga terakhir kalinya di kampung kita ini, supaya warga sekitar dan juga Bapak juga ikut senang, ucap Pak Ustadz sambil memberi arahan ke ayah si gadis. Baik Pak Ustadz, kalau begitu sebelumnya saya juga minta maaf kepada para warga sekitar ya, yang sudah ketakutan atas sosok gadis anak saya di jembatan ini. Juga sebelumnya saya banyak berterima kasih sama Pak Ustadz yang sudah memecahkan permasalahan kejanggalan meninggalnya anak gadis saya, ucap ayah si gadis sambil meminta maaf. Baik Pak, kalau begitu ayo kita pulang ke rumah masing-masing, ucap Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, ucap warga. Pak RT dan juga warga dan juga yang lainnya pun bergegas pulang ke rumah masing-masing dari jembatan itu. Dari kejanggalan seorang gadis yang meninggal tragis di jembatan itu sudah terpecahkan oleh Pak Ustadz dan beberapa warga yang ikut ke jembatan tersebut. Lalu kemudian meninggalnya seorang anak gadis muda yang ceria dan pintar sontak menjadi geger seluruh kampung dikarenakan meninggalnya dengan cara yang tidak wajar dan juga tragis. Anak gadis yang putus asa, depresi, dan juga frustasi akibat ulah dari orang tuanya sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Terima kasih atas perhatian kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak sekali pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita kali ini, yang semoga kalian bisa mengambil yang baik dan membuang jauh-jauh yang buruk-buruknya ya teman-teman. Jadikan itu semuanya sebagai pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.